تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله في كتاب بلوغ المرام عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال المصنف رحمه الله كتاب النكاح. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram Kitabun Nikah, hadis yang ke-846. An Amir bin Abdullah bin Zubair, dari Amir bin Abdullah bin Zubair, an abihi, dari ayahnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, a'linu an-nikaha, beritahukanlah atau permaklumkanlah an-nikah, pernikahan. A'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Hadis rawahu Ahmadu wa sahhahahu al-Hakim. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan Imam Hakim rahimahullah. Hadis ini derajatnya hasan. Dan hadis yang mulia ini ya sempurnanya berbunyi a'linun nikaha wadribu alaihi bil ghirbal. Informasikanlah, permaklumkanlah pernikahan dan pukullah untuknya gendang al-ghirbal. Al-ghirbal adalah ad-duf. Ad-duf adalah gendang yang tidak ada padanya gemerincing. Ya. Hadis yang mulia ini adalah perintah untuk mempermaklumkan pernikahan. Ya. Kebalikan daripada i'lan adalah israr. Tidaklah baik pernikahan itu disembunyikan. Ya, tapi hendaklah pernikahan itu dipermaklumkan, diberitahukan. Ya, alangkah banyak hikmah-hikmah yang dapat dipetik daripada ya mempermaklumkan pernikahan. Di antara hikmahnya adalah ya untuk mendapatkan doa dari para hadirin yang datang. Dan sebaik-baik sesuatu yang diberikan hadirin yang datang dalam pernikahan adalah doanya. Itu yang paling baik. Lebih baik daripada amplop yang diberikan. Ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahi engkau dan memberkahi keluargamu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Didoakan agar keduanya mendapatkan keberkahan ya dalam hidup mereka, dalam pernikahan mereka, sehingga pernikahan mereka menjadi sebab terbukanya berbagai macam bentuk pintu-pintu kebaikan. Dengan pernikahan mereka ya semakin banyaklah ya jalinan silaturahmi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, semakin erat hubungan ya. Banyak sekali hikmah-hikmah pernikahan, dan hikmah mempermaklumkannya tadi untuk mendapatkan doa. Kemudian ya yang kedua adalah untuk memberitahukan kepada orang bahwasanya antara laki-laki dan perempuan tersebut telah terjadi jalinan pernikahan, supaya tak muncul kecurigaan manakala dia berjalan dengan membawa seorang wanita. Ya, ketika dipermaklumkan, tahulah orang ini istrinya. Dari mana orang tahu? Dari informasi ya daripada acara pernikahan, adanya resepsi pernikahan ya
Dan dalam riwayat yang tadi saya sebutkan dianjurkan pula untuk mempermaklumkan nikah dengan adanya tabuh-tabuhan, al-ghirbal, ya, gendang, tapi bukan karaoke. Gendang adalah ad-duf. Dalam agama kita terdapat padanya dalil bolehnya memukul gendang dalam dua keadaan. Pertama dalam keadaan pernikahan, ya, bahkan dianjurkan sekali kata Nabi, faslu ma bainal halal wal haram ad-duffu was-sautu fin nikah. Ya, membedakan antara sesuatu perkara halal dan haram, bahwasanya hubungan mereka ini sudah halal bukan lagi haram adalah adanya walimah ditandai dengan memukul gendang, ad-duffu was-sautu fin nikah. Ya. Tapi tentunya ada kaidah-kaidah dalam agama dalam memukul gendang ini. Ya, memukul gendang ini biasanya dilakukan oleh budak-budak kecil, anak-anak remaja pada majelis mereka. Bukan dibuatkan untuk mereka panggung, bukan perempuan naik ke atas panggung ditonton oleh orang-orang ramai. Ya. Ya, bukan pula dengan berbagai macam alat-alat musik lainnya. Hanya di kalangan mereka saja. Ya, di kalangan budak-budak kecil di majelisnya kaum wanita. Ya, berikan mereka kesempatan bersenang-senang. Bagaimana kalau laki-laki yang naik ke atas manggung? Pada dahulu kala salafus saleh tidak menyenangi laki-laki yang bersenandung ke depan. Dianggap itu bukan kerjaannya, itu kerjaan perempuan. Ya, penyanyi-penyanyi itu dianggap dalam Islam itu bukan kerjaan laki-laki, kerjaan perempuan. Karena itulah Syekhul Islam itu mengatakan ditolaknya persaksian laki-laki yang tukang nyanyi. Dianggap ini orang menyisihi kodratnya sebagai laki-laki. Itu di zaman dahulu. Zaman sekarang, ya, banyak laki-laki yang jadi penyanyi. Ya, pada zaman dulu dianggap itu laki-laki tak sempurna kelaki-lakiannya. Ya, itu lebih condong kepada yakni meniru kaum wanita. Maka tak ada dahulu kala para laki-laki yang dikenal sebagai pelantun lagu dan semacamnya. Tentunya hal ini jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, apalagi sampai melakukan kemaksiatan. Diganti dengan bidu wanita, diganti dengan berbagai macam alat musik, lenggak-lenggok, tarian dan semacamnya, berubahlah dia menjadi tempat yang mungkar, yang tak boleh kita datangi. Itu sudah mungkar. Itu majlis syaitan. Gitu ya. Kemudian janganlah berlebihan pula. Kadang-kadang untuk membuat acara harus mendatangkan bidu wanita, membayar mahal, sewa, ya macam-macam. Jangan berlebihan, dilarang, sekedarnya saja. Jadi ini yang kedua, agar orang tahu bahwasanya antara laki-laki dan perempuan ini sudah ada ikatan pernikahan. Dibuatlah acara resepsi pernikahan, dimeriahkan dengan tabuh-tabuhan. Ya. Dan adapun hukum, ya, wajibkah dalam pernikahan itu harus ada saksi? Jumhur mengatakan harus. Ya. Harus, syarat pernikahan itu harus ada saksi. Dalam pernikahan itu saksinya 2 orang, laki-laki yang adil. Yang adil maknanya laki-laki yang amanah, yang terpercaya, bukan seorang laki-laki fasik, bukan pendusta. Ini mazhabnya jumhur ulama. Sebagian ulama, sebagaimana dalam pendapat Imam Malik rahimahullah dan satu riwayat daripada Ahmad bin Hanbal, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jikalau sudah dibuat acara, dikumpulkan orang banyak, resepsi di sana ada undangan, maka tak perlu lagi ada saksi. Mereka itu lebih daripada saksi. Kehadiran mereka bersama-sama lebih daripada saksi 2 orang. Ya, karena tujuan daripada saksi adalah untuk mempersaksikan ini sudah menikah. Andai kata orang ramai melihat, maka itu lebih daripada saksi, kata mereka. Ya, ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang pertama itu lebih berhati-hati, yang saksi dicatat,
ya, sebagaimana yang dilakukan di negeri-negeri Islam. Ya, saksi tersebut catat namanya, kemudian tanda tangan, ya, untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan. Bahwasanya ke depan ada saja mungkin perkara-perkara tak diinginkan, maka ya keduanya bisa dijadikan sebagai saksi. Ya, jadi yang kedua, hikmah daripada menikah adalah untuk membedakan bahwasanya atau memberitahukan kepada orang banyak bahwasanya mereka telah ada ikatan pernikahan, supaya terhindar daripada segala macam syubhat, prasangka-prasangka yang buruk. Ya, tentu yang ketiga adalah ya untuk mewujudkan tanda syukur dengan memberi makan manusia. Kata Nabi kepada Abdurrahman, "Aulim walau bisyatin," wala cara walimah walaupun satu ekor kambing. Dan walimah tidaklah wajib, ya, tapi sangat dianjurkan, ya, karena pada kisah sahabat yang kemarin kita bahas, yang dia meminta kepada ya Rasulullah, andai kata engkau tidak memiliki hajat kepada wanita itu, nikahkanlah denganku. Tak ada di sana keterangan ada walimah, ya, tak ada di sana keterangan walimah, ya, dan bahkan maharnya pun sederhana saja. Maharnya adalah berbentuk, ya, ini berbentuk kerjaan mengajarkan sang istri apa yang dimiliki daripada hafalan Quran. Ya, itu semaharnya. Ya. Dan pada hadis yang lampau itu begitu mudahnya pernikahan dalam Islam. Tak perlu harus bersusah-susah berlebih-lebihan. Apa adanya saja. Ya. Itu pada hadis yang lampau. Nah, Ustaz, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Abi Burdata an Abi Musa an Abi radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin rawahu Imam Ahmad wal arba'ah wa sahhahu Ibnu al-Madini wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Hibban wa a'alla bil irsal wa rawahu Ahmad wa rawahu Imam Ahmad anil Hasan an Imran bin Husain marfu'an la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Naam. Hadis yang ke-847 an Abi Burdata ibni Abi Musa. Dari Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari an abihi, dari ayahnya itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma qala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin, tidaklah ada pernikahan kecuali jika ada padanya wali. Tidak dianggap ada pernikahan kecuali dengan wali. Hadis dikutip Imam Ahmad dan imam yang empat, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ali ibn al-Madini dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian mengatakan hadis ini mursal. Ya, tapi hadisnya yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Adapun dalam riwayat Imam Ahmad dari Hasan dari Imran bin Husain mengangkatnya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidain, tidaklah ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi. Kata-kata dua saksi ini diposisikan di kalangan ulama kesahihannya. Ya, tapi biwaliyin sahih. Maka dari hadis ini dapat diambil kesimpulan wajibnya pernikahan itu dengan wali. Mafhum mukhalafannya, tidak sah pernikahan itu jika tidak ada wali bagi sang wanita. Ya. Dan wali, siapakah yang berhak menjadi wali? Yang berhak menjadi wali adalah ayah sang wanita. Bapaknya yang berhak menjadi wali. Ya. Dia yang paling berhak terhadap putrinya. Andai kata bapaknya tak ada, kalau dia punya anak, anaknya yang menggantikan bapaknya. Ya. Misalnya seorang wanita menjanda dan anaknya sudah layak menjadi wali, sudah berakal, ya, maka ketika itu dia berhak untuk menikahkan ibunya. Ya, jadi pertama ayah, tak ada ayah, anak sang wanita tersebut. Kalau tak ada anaknya atau masih kecil, ya, belum layak untuk menjadi wali,
maka yang berhak menjadi walinya adalah saudara laki-laki seibu seayah. Ya, itu yang berhak menjadi wali. Kalau andai kata tak ada saudara laki-laki seibu seayah, yang ada saudara seayah saja, saudara seayah, tak mengapa. Jadi tingkatannya saudara seibu seayah, baru saudara seayah. Adapun saudara seibu tak bisa menjadi wali. Ya, saudara seibu tak bisa menjadi wali bagi sang wanita. Kalau tak ada juga pindahlah kepada jalur paman daripada sisi ayahnya. Ya, atau uwa, kita menyebutnya uwa ya, abang ayah. Abang ayah atau adik ayah. Ya. Andai kata ayah tak ada, tapi ada kakek, kakek lebih berhak. Ya, sebelumnya. Ini yang jelas ada wali. Mereka lah yang menikahkan kaum wanita yang dibawa perwalian mereka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tankihul musyrikati wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin wala ajabatkum. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan pernah kalian wahai kaum laki-laki menikahkan perempuan-perempuan yang musyrik sampai mereka beriman. Ya, sungguh seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang perempuan yang musyrikah. Di sini ada kata-kata jangan menikahkan. Menunjukkan perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri. Perempuan harus dinikahkan oleh walinya. Ya. Bagaimana jika tak ada wali? Tak ada wali, semua tak ada, maka yang berhak menjadi walinya adalah al-hakim. Ya. Penguasa atau ditunjuk penguasa. Yang ditunjuk penguasa untuk menikahkan masyarakat di negeri kita adalah lembaga kantor urusan agama, KUA. Maka dia yang menikahkan jika wanita ini tak ada walinya. Bisa rupanya tak ada wali, mungkin saja semuanya sudah wafat. Atau misalnya perempuan ini adalah anak zina. Ayah biologisnya tak berhak menjadi wali. Siapa yang menjadi walinya? Hakim. Ayah biologisnya menikahkan putrinya, tak sah pernikahannya. Karena dia bukan ayah. Jadi siapa yang menikahkannya? Yang menikahkannya adalah wali hakim. Allah musta'an. Naam, tafadhal. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. Hadis ke-848 an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ibunda kaum mukminin semoga Allah meridhoinya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat, perempuan manapun yang menikah bi ghairi idzni waliha, tanpa seizin walinya, fanikahuha batilun, nikahnya dianggap batil alias rusak alias tidak sah. Maka tak ada yang namanya kawin-kawin lari tanpa sepengetahuan wali. Harus wali itu tahu dengan izinnya. Menikah tanpa wali, pernikahannya batil. Ya. Fa'in dakhala biha, apabila laki-laki tersebut sudah mencampurinya dan tak ada wali dalam pernikahan tersebut, falahal mahru bimastahalla min farjiha, maka wajib perempuan tersebut diberikan mahar. Dia layak menerima mahar sepenuhnya karena sang laki-laki telah mencampurinya. Fa'in istajaru, andai kata mereka berselisih, fasultanu, ya, maka penguasalah
waliyyu man la waliyalahu. Yang menjadi wali bagi siapa dari wanita yang menikah tak ada walinya. Hadis akhrajahul arba'ah illa an-Nasa'i. Dikeluarkan imam yang 4, dikeluarkan daripada imam 4 Imam Nasa'i, berarti Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban dan Hakim, dan hadis ini hadisnya hasan. Hadis ini mengkuatkan kembali tentang syarat pernikahan itu menjadi sah harus ada wali, dan inilah menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Inilah mazhabnya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan ulama-ulama lain, dan kebanyakan para ulama dengan nas hadis. Apakah UA itu menjadi wali? Dia akan menjadi wali ketika tak ada wali bagi sang wanita, atau diwakilkan oleh wali yang sah. Wali mengatakan, Pak KUA, saya wakilkan Pak KUA aja yang menikahkan. Ketika itu dia menjadi sebagai wakil daripada wali. Jadi wali ini bisa mewakilkan, misalnya tempatnya jauh, bisa diwakilkan pernikahan kepada orang yang dia tunjuk. Sebagaimana pernah dalam pernikahan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika itu diwakilkan dengan Raja Najasyi, manakala ibunda Ummul Mukminin Ummu Habibah dinikahi Nabi SAW, yang menikahkannya adalah Najasyi. An-Najasyi. Jadi inilah menurut kebanyakan para ulama. Ada yang bolehkan menikah tanpa wali? Ada. Tapi khusus bagi janda saja. Itulah mazhab Abu Hanifah rahimahullah. Menurut Abu Hanifah rahimahullah, kalau wanita sudah pernah menikah dan ketika dia mau menikah lagi, dia boleh menikah tanpa ada walinya. Ini pendapat Abu Hanifah rahimahullah, menyelisih pendapat jumhurul ulama. Tentunya lebih utama, lebih kuat adalah pendapat kebanyakan ulama dengan nas hadis tadi. Nikah adalah merupakan akad yang sakral. Oleh karena itulah perempuan itu tak sempurna akalnya, wajib ada wali laki-laki yang menikahkannya, yang tahu kemaslahatannya. Wanita ikut perasaannya saja. Maka pintu menikahi wanita itu harus ada wali yang layak untuk memikirkan kemaslahatan wanita ini, maslahat atau tidak maslahat. Dalam Islam wanita itu sangat terpelihara, dijaga agar jangan rusak, wajib dijaga mereka. Karena itulah dalam Islam sebenarnya kalau kita perhatikan betapa tingginya Islam menjaga wanita, sehingga pergi keluar sembarang pun mereka, kalau musafir jauh dilarang tanpa ada mahram. Tujuannya untuk menjaga mereka, dan mereka dilarang berduaan dengan laki-laki kecuali dengan adanya mahram, agar mereka terjaga. Dalam ibadah pun mereka dijaga supaya tak bercampur, tak menimbulkan berbagai macam perkara negatif antara laki dan perempuan. Mereka ditempatkan bertempat tersendiri, laki-laki tersendiri. Tak boleh sholat kita samping-sampingan perempuan laki-laki. Itu tujuannya untuk menjaga. Tak boleh perempuan mengumandangkan adzan, tujuannya untuk menjaga, mengumandangkan iqamat atau menjadi sebagai khatib, tak boleh. Ketika bertalbiyah mereka dilarang mengangkat suara tinggi-tinggi, tujuannya untuk menjaga mereka. Disuruh mereka menggunakan hijab, berbicara dari belakang hijab, agar mereka terjaga, terpelihara. Dilarang mereka keluar dari rumah mereka jika tidak ada hajat. Semuanya untuk menjaga wanita. Karena mereka adalah suatu yang mulia dalam Islam. Kalau andai kata mereka tak dijaga, dibiarkan saja, laki-laki menjemputnya, dibawa kemana-mana, pergi berduaan malam minggu, malam minggu ke mana-mana berangkat, habis. Akhirnya hamil di luar pernikahan, muncul masalah baru. Bagaimana ini anak mau keluar, suaminya belum ada, macam-macam. Kadang digugurkan, kadang laki-laki membunuh sang perempuan, banyak kasus. Laki-laki ini lari, setelah itu tak bertanggung jawab, macam-macam kasus. Ini karena wanita tak dijaga,
Karena itulah butuh wali dalam pernikahan untuk menjaga dia. Ya, karena wali laki-laki akan perhatikan terlebih dahulu, timbang-timbang. Ya, itulah tujuannya. Adapun laki-laki tak butuh wali. Antum pergi kemana-mana nggak akan ditanya oleh hakim, mana walimu? Tak butuh wali. Laki-laki tak butuh wali. Ya. Jadi kita laki-laki boleh menikah tanpa wali? Memang laki-laki tak butuh wali. Ya. Haruskah ada keluarga? Tak harus ada keluarga. Nggak ada keluarga pun sah pernikahannya. Ya. Tapi perempuan tak seperti itu, wajib. Ya. Dia menjadi syarat dalam pernikahan bagi jumhurul ulama. Dan tentunya yang berhak menjadi wali adalah orang yang memang berakal, sempurna akalnya. Orang yang sudah baligh, karena anak kecil tak dianggap. Anak kecil ya belum lagi layak untuk menjadi wali, belum sempurna kedewasaannya, belum berpikir yang luas. Wali itu adalah dewasa, berakal. Ya. Laki-laki. Ya, tak boleh perempuan menikahkan perempuan. Sebagaimana tak boleh perempuan menjadi saksi bagi pernikahan perempuan. Misalnya ada pernikahan, tak adalah saksi laki-laki, yang ada perempuan. 5.000 perempuan menyaksikan pernikahannya, dianggap tak sah pernikahannya. 2 laki-laki baru sah pernikahan, laki-laki yang adil. 10.000 perempuan semua mengadili pernikahannya, tak sah menurut jumhurul ulama. Saksinya harus laki-laki 2. Ya. Demikian juga dalam perwalian, tak sah ibunya menikahkan sang wanita, harus ayahnya. Itulah tadi syarat-syaratnya wali. Berakal, tidak gila atau tidak setengah gila. Ya, akalnya sempurna, baligh. Ya, tidak anak-anak, laki-laki. Bapaknya dan seterusnya, tadi saya sebutkan bapak atau kakeknya atau anaknya, saudaranya, pamannya dan seterusnya. Dan dalam masalah perwalian ini harus merujuk kepada wali terdekat terlebih dahulu, nggak boleh langsung kepada pamannya selama masih ada ayahnya. Tak boleh langsung ke abangnya selama masih ada ayahnya. Yang paling dekat adalah sang ayah, barulah ya ayah tak ada, kakek kalau masih ada kakek. Kakek dari arah ayah. Ya. Tak ada juga kakek tapi masih ada buyutnya, buyutnya. Ya, apa bahasa di atas kakek itu apa kita menyebutnya? Hah? Buyut kan? Buyutnya. Andai kata yang atas semua tak ada, ayah tak ada, kakek tak ada, buyut tak ada, ke bawah anaknya. Ya, tak ada anaknya, cucunya. Cucu menikah kan? Menikahkan neneknya. Kalau neneknya masih muda, kenapa? Banyak, enggak ada masalah. Ya. Kata-kata nenek jangan dianggap harus tua. Maka ke bawah itu lebih dekat. Ya, kemudian ke samping tak ada anaknya ke bawah atau masih kecil tak layak, maka ke samping saudara seayah seibu. Syaqiquha. Tak ada saudara seibu, seayah seibu, maka saudara seayah. Ya, begitulah perwalian. Tak boleh langsung pindah langsung ke anaknya kalau masih ada ayahnya, kecuali dengan izin ayah. Ya. Bagaimana jika terjadi perwalian dari yang jauh sementara yang dekat ditinggalkan? Langsung dinikahkan oleh sang kakak atau sang abang. Ya. Bapaknya masih ada, masih hidup. Bagaimana pernikahannya? Ulama berselisih. Sebagian mengatakan nikahnya harus dibatalkan. Sebagian mengatakan boleh. Ya. Sebagian mengatakan sang ayah yang berhak mengatakan lanjut atau batal. Ya. Inilah pendapat ulama. Jika kata ayahnya, kenapa kau nikahkan tanpa sepengetahuanku? Batalkan pernikahannya, dibatalkan. Namanya fasakh.
dibatalkan pernikahan. Kita harus membedakan antara lafaz membatalkan dan tolak. Fasakh adalah pembatalan pernikahan. Dia nggak batal, bukan tolak. Tolak adalah putusnya tali pernikahan disebabkan karena laki-laki menceraikan istrinya, itu tolak. Kalau fasakh pembatalan pernikahan. Bisa daripada hakim, bisa daripada sang ayah, manakala dia tak rela anaknya menikah tanpa sepengetahuannya, dibatalkan. Namanya fasakh. Atau perbedaan agama, misalnya laki-lakinya murtad seketika, batal pernikahan antara keduanya. Mereka dulunya Islam, laki-lakinya murtad, batal pernikahannya seketika, fasakh. Perempuan ini enggak lagi dianggap istrinya. Ini bukan cerai tapi namanya fasakh. Atau perempuan menuntut agar sang suami memisahkan dirinya, disebut dengan khulu. Ulama berselisih tentang khulu, apakah dia talak atau fasakh. Pendapat yang lebih kuat, khulu adalah fasakh, pembatalan pernikahan, bukan tolak. Itu harus kita bedakan. Jadi sebagian mengatakan kalau orang tuanya mengatakan saya tak rela, batalkan, maka dibatalkan pernikahan. Maka konsekuensi jika pernikahan tersebut tidak ada wali dianggap pernikahan yang tidak syar'i. Wajib dibatalkan dan diulangi kembali. Dari sisi hukum diulangi, pernikahan itu tak sah karena enggak ada walinya. Atau disuruh sang laki-laki menceraikan istrinya. Kalau enggak difasakh, ceraikan. Ini pernikahan mutasah, ceraikan dulu dia. Ala khilafin, dispesifikan dengan ulama perkara ini. Jadi ini disebut pernikahan yang tak sah. Batil. Dan ulama membedakan lafaz batil dengan fasid. Batil dan fasid dalam pernikahan dibedakan ulama. Batil adalah apa yang disepakati ulama tentang tidak sahnya satu pernikahan. Namanya nikah yang batil. Contohnya laki-laki menikahi perempuan yang kelima. Sementara jatah laki-laki hanya 4, dia nikahi lagi, dan itu ada. Subhanallah. Pernikahannya dengan yang kelima tak sah, ke-6, ke-7, bahkan pernah masih ada mungkin di YouTube itu 10 istrinya semua. Kadang-kadang menggabungkan 2 kakak beradik, ini pernikahan yang batil, tak sah. Menikahi perempuan kelima, ke-6, atau menikahi seorang perempuan yang dia adik bagi istrinya. Semuanya pernikahan yang batil. Pernikahan yang batil ini tak butuh untuk difasakh, tak butuh dibatalkan. Fasakh memang sudah batal kian. Adapun nikahul fasid, nikah yang rusak, itulah nikah yang diperselisihkan ulama tentang kesahihannya. Contohnya nikah tanpa wali, atau nikah tanpa saksi. Sebagian mengatakan boleh, sebagaimana tadi disebutkan, nikah tanpa saksi. Sebagian boleh kan kalau andai kata memang banyak yang mendatangi acara pernikahannya, sebagaimana mazhabnya Malik, riwayat Imam Ahmad, pilihan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Atau nikah tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah. Ini pernikahannya, bagi yang mengatakan pernikahan ini pernikahan tak benar, kata mereka ini nikahnya nikahun fasid, rusak. Bedanya. Dan konsekuensinya fasakh, dibatalkan pernikahannya. Bagaimana jika sudah terjadi pernikahan tersebut dan mereka meyakini itu boleh karena kurangnya ilmu? Kita katakan setelah diketahui maka wajib diulangi pernikahannya. Pernikahan tadi anggap tak sah, dipisahkan antara keduanya, dimulai lagi akad baru. Bagaimana dengan anak-anak yang terlahir? Anak-anak yang terlahir tetap dinasabkan kepada sang ayah.
ini anak tak dikatakan anak zina. Karena mereka tidak meyakini mereka sedang berzina, mereka menganggap mereka sudah menikah. Inilah disebut dengan nama al-wat'u bisyubhatin. Seorang laki-laki mencampuri perempuan dengan syubhat, ini boleh dicampurinya. Ya, al-wat'u bisyubhah. Seperti tadi, ya dianggap boleh. Padahal tak boleh. Itu anak enggak dianggap anak zina. Namanya al-wat'u bisyubhah. Atau saudara sepersusuan menikah, ketahuan mereka bertahu ternyata sepersusuan, maka wajib dipisahkan, dibatalkan pernikahannya. Bagaimana anak-anak yang terlahir dinasabkan tetap kepada sang ayah, karena ini bukan dianggap anak zina, tapi anak yang terlahir di atas ya al-wat'u bisyubhah, mencampuri perempuan karena ada syubhat. Ya. Jadi kata Abu Hanifah, tak disyaratkan bagi wanita itu harus ada wali. Itu kata mereka. Dari mana mereka mengambil dari mana mereka mengambil dalilnya? Kata mereka, dikiaskan nikah itu dengan jual beli. Jual beli tak perlu harus ada wali dan saksi. Perempuan itu boleh berjual beli, tak harus pakai wali, dia sendiri jual, langsung jual mobil, dia jual segalanya. Ya, tak perlu ada saksi pula. Dinikahkannya, dikiaskan, dianalogikan, pernikahan itu sama dengan jual beli yang tak butuh padanya ada saksi maupun padanya dibutuhkan para wali. Ya, tapi tentunya ini adalah merupakan analogi yang bertentangan dengan nas, bertentangan dengan dalil, dengan hadis yang tadi dibacakan. Ya, boleh saja belum sampai kepada Imam Abu Hanifah hadis tersebut, akhirnya dia mengkiaskannya dengan jual beli. Di antara sebab ulama berselisih, sebagian ulama tak sampai kepadanya hadis yang dijadikan sebagai dalil, kepada yang lain sampai hadis. Akhirnya yang sampai kepadanya hadis menggunakan hadis sebagai landasan dalil, yang tak sampai menggunakan logika. Dan Abu Hanifah terkenal dengan mazhabnya ahlul ra'yi, banyak mendahulukan logika. Kenapa? Karena banyak tak sampai kepada mereka hadis. Ya, akhirnya mereka terpaksa menggunakan ijtihad. Ya, terkenal dengan nama madrasatu ahli ra'yi, itu mazhabnya Abu Hanifah. Adapun Imam Malik terkenal dengan nama madrasatu ahli hadis. Ya. Ini ahli hadis, ini ahli ra'yi. Bagi mereka mengatakan hadisnya tak sah sampai kepada mereka. Kata mereka hadis yang tadi la nikah illa biwaliyin tak sah. Ya, menurut mereka. Bagaimana dalam masalah perwalian? Apakah disyaratkan juga wali itu harus adil? Ya, harus seorang yang dia itu tidak fasik? Apakah harus adil seorang wali bagi wanita? Dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat masyhur, ya, tetap dibutuhkan wali itu seorang wali yang adil, tidak fasik, ya, agar dia boleh menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya. Ya, enggak boleh menjadi wali itu orang fasik. Artinya jika memang bapaknya itu fasik, misalnya bapaknya itu peminum khamar, pecandu narkoba, fasik, tak bisa dia menjadi wali menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad. Pindahlah kepada yang layak. Siapa? Mungkin ada ya kakeknya atau anaknya, adiknya, maksudnya adik bagi perempuan tersebut atau anak perempuan tersebut. Dicarilah yang adil. Adapun mazhab Abu Hanifah dan Malik tak perlu, tak disyaratkan harus adil. Orang fasik boleh menjadi wali. Ya. Bahkan seorang yang bukan beragama Islam berhak menjadi wali bagi putrinya. Misalnya ada seorang beragama Nasara non Muslim, putrinya masuk Islam, nikah dengan seorang laki-laki Muslim, dan dia menikahkan, sah pernikahannya sah. Karena itu dalam akad pernikahan tak ada kaitannya dengan agama, lafaz agama Allah nggak ada. Dalam pernikahan lafaznya umum, kunikahkan engkau wahai fulan.
bin fulan dengan putriku fulanah bin fulan, atau dengan putriku sendiri dengan mahar sekian dibayar tunai atau dibayar tunda. Di sana enggak ada kata-kata Allah, enggak ada kata-kata bismillah dan semacamnya, enggak ada. Demikian juga yang menjawab laki-laki mengatakan, aku menerima pernikahan tersebut dengan mahar yang telah bapak sebutkan, sah. Ya, atau aku terima pernikahannya fulanah binti fulan denganku fulan bin fulan dengan mahar yang tadi disebutkan. Nah, sah pernikahannya. Walaupun walinya itu orang non-muslim. Berbeda yang menjadi saksi harus adil. Kalau wali enggak ada masalah. Ini menurut Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullah. Ya. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain, dan ini lebih dekat pada kebenaran. Tak harus ada sifat adalah dalam seorang wali. Dia dibutuhkan dalam sosok saksi. Berapa sisa waktu kita? 2 lagi. Ya. Kita cukupkan sampai di sini, nanti kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Ya, ini ada pertanyaan. Bagaimanakah melaksanakan pernikahan dengan jarak jauh, contohnya dengan video call? Apakah ini sah? Andai kata bisa tanpa harus video call, harus berjumpa. Ya. Dan ulama tidak membuka pintu video call ini. Tak mereka permudah. Sebagian mengatakan tak sah. Ya. Kalau andai kata memang jarak jauh dengan perwakilan, bagaimana Nabi mewakilkan kepada Raja Najasyi. Ya, bukan dengan video call, dengan wakil. Karena yang namanya dunia, ya internet atau dunia, ya teknologi apa namanya, IT ya, dunia IT. Ya, bisa saja di sana ada pengelabuan dan semacamnya. Oleh karena itulah tidak dibuka fatwa ini secara besar. Ya, bagaimana jadi Ustaz? Tak sah kita bilang. Supaya orang tak mudah. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang sifatnya sempit, darurat, tak ada jalan kecuali ini, ketika itulah baru dibolehkan. Ya, supaya tak bermudah-mudah orang. Ya, nikah pakai telepon, video call. Ini perkara nikah loh. Perkara sakral. Jangan dipermudah-mudah. Ya, jangan dimudah-mudahkan. Dipermudah boleh tapi jangan dimudah-mudahkan. Ketemulah mana walinya, mana ini. Ketemuan. Di antara laki-laki dengan sang wali ketemu. Ya. Ingat, pernikahan jangan dimudah-mudahkan, ini perkara sakral. Dan kita pun jangan mudah-mudah. Kadang banyak kali ada orang yang setengah mati yang ngomong, saya Ustaz, tolong Ustaz nikahkan saya dengan si fulana. Saya bilang saya bukan walinya. Kan gak apa-apa Ustaz nikahkan dia. Enggak ada, saya bukan walinya. Wali yang menikahkan sang wanita. Kadang-kadang Ustaz tuh mau dipanggil tarik, tolong jadi wali Ustaz. Enggak, bukan kerjaan Ustaz menikahkan orang. Ya, banyak kerja Ustaz. Yang menikahkan orang, wali bagi sang wanita, walinya. Tak ada wali, hakim. Ya, banyak orang tak mempermudah, panggil Ustaz. Kasih Ustaz angkat tebal sedikit amplopnya. Tolong Ustaz nikahkan perempuan, mana hak dia? Ya. Ini bahaya. Ya. Kecuali anak sang Ustaz boleh dinikahkan. Anak orang yang nikahkan apa hebatnya dia? Tapi kan dia Ustadz, iya Ustadz bukan wali. Ya, jangan dimudah-mudahkan. Orang memudah-mudahkan imam masjid, Syekh Ibrahim hati-hati. Panggil orang nanti bawa sana ke Sembulang, Ustadz nikahkan, kan kerjaan antum.
Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.